Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh Soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersemangat insya Allah. Oke Ananda, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran Mapel IPS kelas 7 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bersama dengan Bunda Asia. Oke, Ananda semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, Ananda. Kita sudah bersama-sama membaca doa. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan kita terima. Silakan disiapkan bukunya, siapkan buku tulis, buku catatannya, alat tulisnya, buku cetaknya. Silahkan dibuka pada halaman 8. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia, letak wilayah Indonesia. Nah, yang pertama, apa itu letak astronomis? Jadi, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi garis khayal, garis khayal lintang dan garis bujur. Garis lintang itu garis horizontal dan bujur adalah vertikal. Adapun secara astronomis, tunggu dulu ya, maaf. Oke, Indonesia itu letak astronomisnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu letak secara astronomis Indonesia. Yang kedua adalah berdasarkan garis lintangnya. Kondisi Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, berdasarkan garis lintang ya. Jadi garis lintang itu, nah ini pada gambar ada dilihat garis. Nah, garis horizontal itu garis lintang dan bujur itu vertikal. Yang pertama, berdasarkan sebagian besar wilayah Indonesia terletak di bagian selatan. Jadi wilayah sebagian besar Indonesia itu terletak di bagian bumi selatan. Selanjutnya, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi garis khatulistiwa atau ekuator itu garis lintang 0 derajat. Nah, adapun wilayah-wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa ada Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kota Tumbuh di Sulawesi, Kota Bonjol di Sumatera Barat dan Maluku. Selanjutnya, kondisi Indonesia beriklim tropis. Oke, kondisi Indonesia beriklim tropis ini juga dikarenakan Indonesia itu dilalui, kenapa tropis? Karena Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, adapun ciri-cirinya bahwa Indonesia itu beriklim tropis. Yang pertama, mempunyai iklim tropis tentu. Yang kedua, mempunyai temperatur rata-rata yang tinggi 26,3 derajat Celcius.
mempunyai hujan puncak atau hujan zenital, rata-rata curah hujan tinggi, terus bebatuan cepat mengalami pelapukan, ya karena sering terjadi curah hujan yang tinggi, jadi bebatuan cepat mengalami pelapukan. Terus adanya perbedaan waktu antara daerah bagian barat dan daerah bagian timur. Nah, ada perbedaannya. Ada perbedaan waktu di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Oke, ini kita sudah membahas tentang garis lintang. Selanjutnya garis bujur. Maaf, Bunda salah memberi judul. Jadi ini garis bujur. Yang pertama, memiliki panjang garis bujur 46 derajat atau lebih dari 5.000 km dari arah barat ke timur, yaitu mulai dari Pulau Sabang atau Aceh, Sumatera, sampai Merauke, Papua. Jadi panjang garis bujurnya itu dari barat ke timur kurang lebih 5.000 km. Yang kedua, wilayah Indonesia seluruhnya terletak di belahan bumi timur. Jadi wilayah Indonesia seluruhnya itu terletak di belahan timur. Kalau tadi berdasarkan garis lintang itu sebagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan. Kalau secara seluruh itu terletak di belahan bumi timur. Yang ketiga, batas wilayah. Batas wilayah Indonesia paling barat adalah 94 derajat 45 bujur timur, dan paling timur, ini paling baratnya ya, paling timurnya itu 141 derajat timur. Selanjutnya, memiliki panjang garis bujur antara sama tadi yang dijelaskan. Nah, yang nomor 3, jadi adanya hal tersebut itu menimbulkan pembagian waktu di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa di pembagian waktu Indonesia itu ada 3. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Untuk waktu Indonesia Barat, beberapa wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadi itu pembagian wilayah waktunya dia menurut waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk pembagian waktu Indonesia Tengah meliputi daerahnya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Nah, itu waktu Indonesia Tenggara. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Daerah waktu Indonesia Timur berpedoman pada garis bujur, meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan semua provinsi di Papua. Jadi kalau waktu Indonesia Timur itu meliputi semua provinsi yang ada di Papua. Oke, selanjutnya letak geografis. Nah, letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi ini kenyataan yang ada di permukaan bumi. Di permukaan bumi yang sesungguhnya. Nah, jadi secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia berada di tengah-tengah. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lagi-lagi Indonesia berada di tengah. Itu secara geografis, secara kenyataan di permukaan bumi. Nah, tadi secara astronomis, beda secara astronomis. Kalau secara astronomis itu dia berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Selanjutnya, nah, nomor 5 di buku tak halaman 9, secara geografis. Nah, secara geografis itu secara kenyataan yang ada di permukaan bumi. Ananda bisa melihat di peta dunia bahwa di darat Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini,
Timor Leste. Nah, kalau lautnya Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Ada negara Thailand, India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Jadi boleh diperhatikan peta yang ada di layar. Boleh juga kalau mau lebih jelas cari ke peta dunia, cari baik-baik itu apa saja negara yang berbatasan dengan Indonesia, berbatasan di darat dengan di laut. Oke, yang keenam, sebelum ke tugasnya ya. Jadi yang keenam itu apa? Keuntungan. Keuntungan dari letak geografis Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia itu berada di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan juga selain itu berada di antara pantai selatan Afrika dan benua Amerika, dan Indonesia juga terletak di antara terusan Panama dan terusan Zeus. Adapun akibat dari letak geografis Indonesia, yang pertama mempunyai iklim musim hujan, musim kemarau, letak astronomis. Oke, jadi akibat dari letak astronomis. Astronomis, ingat ya, astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Beriklim laut. Yang terakhir makin ke arah timur, hujan makin berkurang. Oke, jadi itu penjelasan dari Bunda. Semoga Ananda mengerti, paham apa yang dijelaskan Bunda. Kalau tidak paham silahkan dipertanyakan kembali. Oke, ada tugas hari ini, hari Selasa. Nah, jelaskan pembagian waktu wilayah Indonesia. Jadi tadi Bunda sudah jelaskan juga secara singkat tentang pembagian waktu wilayah Indonesia. Ada WIB, waktu Indonesia Barat, WITAH, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Tugasnya Ananda Soleh Soleha. Silahkan dijelaskan sayang ya. Silahkan dijelaskan waktu Indonesia Barat itu wilayahnya apa saja. Kalau waktu Indonesia Tengah ada wilayah apa saja. Waktu Indonesia Timur itu dijelaskan wilayah apa saja. Oke, syukron Ananda Soleh Soleha. Cukup pertemuan kita hari ini. Syukron. Selamat dan semangat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.